Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai pemeriksaan kopling. Sebelumnya, anak-anak sudah membaca dan belajar mengenai prinsip dasar dari kopling, baik dari fungsi, cara kerja, maupun jenis-jenis dan konstruksi dari kopling itu sendiri. Sekedar mengingatkan mengenai kopling, kopling merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan antara poros penggerak ke poros yang digerakkan. Dalam hal ini, kopling digunakan untuk menghubungkan dan memutus putaran mesin ke gearbox. Mengenai pemeriksaan kopling, hal pertama yang harus kalian ketahui adalah mengenai pembongkaran kopling. Bagaimana sih cara melakukan pembongkaran kopling? Ini ada gambar, merupakan gambar dari komponen kopling. Dalam hal ini, untuk melakukan pembongkaran kopling, yang pertama adalah melepaskan penutup kopling dengan mengendorkan baut-baut yang ada pada penutup kopling. Yang kedua, usahakan hati-hati dalam membuka penutup kopling, jangan sampai pelat kopling terjatuh dan membentur lantai atau benda lain dengan keras. Setelah terlepas, tempatkan unit kopling di tempat yang aman. Lalu, bagaimana cara melakukan pemeriksaan keolengan dari flywheel? Flywheel, untuk melakukan pemeriksaan, kita membutuhkan alat ukur yang disebut dengan dial indikator, di mana dial indikator ditempatkan sedemikian rupa dengan mengarahkan bidang sentuh dial indikator pada permukaan flywheel dan atur posisi 0 dial indikator. Lalu putar poros engkol 360 derajat dan baca simpangan dial indikator. Sedangkan untuk keolengan maksimum untuk flywheel standarnya adalah 0,8 mm. Dan selanjutnya yang harus kalian ketahui bagaimana melakukan pemeriksaan bantalan pilot. Untuk melakukan pemeriksaan bantalan pilot, yang pertama dengan melakukan memutar bantalan dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Yang kedua, bila bantalan macet atau terasa berat, maka lakukan penggantian bantalan pilot. Bantalan pilot biasanya dilumasi secara permanen dan tidak memerlukan pelumasan kembali. Lalu kita melakukan pemeriksaan pegas diafragma. Pegas diafragma dapat dilakukan pemeriksaan dengan cara menggunakan alat ukur yang disebut dengan jangka sorong. Ukur kedalaman kausan pegas diafragma. Yang kedua, posisikan pengukur ke dalam jangka sorong pada bagian pegas diafragma yang aus. Kunci jangka sorong dan baca hasil pengukurannya. Komponen bantalan pembebas. Bagaimana ya cara melakukan pemeriksaan? Untuk pemeriksaan bantalan pembebas, hal yang perlu diperhatikan adalah dengan cara memutar bantalan pembebas dengan tangan. Hal ini juga kita sambil memberikan tekanan aksial. Lalu, jika bantalan macet atau terasa berat, gantilah bantalan pembebas tersebut. Lanjut ke pemeriksaan garpu pembebas. Garpu pembebas, pada saat pemeriksaan, kita harus melakukan penglihatan secara visual atau melihat langsung untuk komponen tersebut. Cek garpu pembebas tersebut dari kemungkinan retak dan aus.
Dan jika terjadi keretakan atau keausan terhadap garpu pembebas tersebut, maka sebaiknya melakukan penggantian garpu pembebas. Dan bagaimana cara melakukan pemeriksaan kerataan plat penekan? Untuk melakukan pemeriksaan kerataan plat menekan, kita membutuhkan mistar baja dan feeler gauge. Caranya bagaimana? Yang pertama, periksa kerataan plat penekan kopling dengan menggunakan mistar baja dan feeler gauge. Tempatkan sisi mistar baja pada permukaan plat penekan dan sisipkan bilah feeler gauge pada celah yang ada. Lakukan pemeriksaan dengan berbagai posisi. Standar ketidakrataan plat penekan yaitu 0,5 cm. Dan untuk slide terakhir, bagaimana cara melakukan pemeriksaan plat kopling? Untuk melakukan pemeriksaan plat kopling dari keausan dan kerusakan, kalian harus periksa keausan plat kopling dengan menggunakan jangka sorong. Tempatkan pengukur kedalaman jangka sorong pada kepala paku keling, kunci jangka sorong, dan baca hasil pengukurannya. Dalam hal ini, kedalaman minimum paku keling adalah 0,3 mm. Jika kurang dari itu, lakukan penggantian plat kopling. Periksa juga plat kopling dari kemungkinan kerusakan lainnya. Jika ada kelainan, lakukan penggantian. Demikian presentasi singkat yang Bapak sampaikan pada video kali ini, dan harapannya kalian dapat melakukan pemeriksaan terhadap komponen kopling. Dan tujuannya adalah untuk pemeliharaan dan melakukan perawatan pada komponen tersebut. Sekian materi hari ini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi